Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semuanya. Semoga di sana teman-teman sehat semua ya. Pada pekan kedua ini kita akan melakukan pertemuan atau perkuliahan secara online asinkronis. Jadi saya merecord atau merekam video ini supaya teman-teman bisa belajar dari rumah masing-masing secara asinkronis. Jadi tidak real time dan langsung teman-teman bisa untuk belajar dengan video ini kapanpun teman-teman bisa punya waktu gitu. Oke, untuk pertemuan kedua ini kita akan meneruskan topik pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas kontrak perkuliahan, di sini kita akan masuk pada konteks dan definisi dari pengantar ilmu komunikasi. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini antara lain adalah yang pertama definisi komunikasi, kemudian ada fenomena komunikasi, dan yang ketiga adalah karakteristik komunikasi. Oke, untuk definisi komunikasi sendiri sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan atau tokoh-tokoh yang memiliki konsep dalam menjelaskan bagaimana komunikasi itu didefinisikan. Nah, salah satunya adalah pendapatnya dari Harold Laswell yang sering kita sebut sebagai bapak komunikasi ya di sini. Nah, fokus dari Harold Laswell itu melihat bahwa komunikasi itu sebagai proses transmisi pesan. Jadi bagaimana kalau pertemuan sebelumnya kita melihat bahwa setiap saat itu kita komunikasi atau berkomunikasi sejak kita lahir itu sudah punya pengalaman komunikasi. Nah, itu pada dasarnya merupakan bentuk transmisi pesan atau interaksi dengan sesuatu yang menghasilkan sebuah efek. Nah, kalau dalam penjelasannya Laswell di sini, dia merumuskan konsep model komunikasi sebagai frase berikut. Who says what, to whom, in which channel, with what effect. Nah, ini yang sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau kita artikan, who-nya itu adalah komunikator, says what-nya itu adalah pesannya, to whom itu adalah komunikan atau audiens yang diajak bicara, in which channel dengan media tertentu, with what effect dengan efek tertentu yang dihasilkan. Nah, kalau kita definisikan secara istilah, itu menjadi proses penyampaian pesan dari pengirim ke penerima melalui media tertentu untuk menimbulkan efek tertentu. Nah, jadi fokus dari Laswell ini menjelaskan komunikasi itu sebagai proses transmisi pesan. Jadi dari komunikator menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada komunikan sehingga menimbulkan efek tertentu. Nah, ini adalah pandangan pertama dalam melihat komunikasi. Jadi didefinisikan sebagai sebuah alur penyampaian atau pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, kemudian pendapat yang kedua itu menjelaskan bahwa komunikasi sebagai proses produksi dan pertukaran makna. Nah, ini kita ambil definisinya dari John Fish, di mana John Fish juga salah satu tokoh dalam kajian semiotik atau tanda dan bahasa yang menjelaskan bahwa interaksi adalah bentuk produksi makna yang dilandasi oleh budaya. Jadi pendapat yang kedua ini menjelaskan komunikasi itu bukan hanya sekedar proses pertukaran pesan atau transmisi pesan atau pengiriman pesan, tapi ternyata di situ ada pertukaran makna yang dilandasi oleh budaya, produksi dan pertukaran makna. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu itu tidak mungkin tidak berlandaskan pada budaya yang ada pada kita. Artinya, ketika kita menyampaikan sesuatu, kita pasti mempertimbangkan budaya, nilai-nilai yang ada di sekitar kita, sehingga kita mampu memproduksi sebuah pesan berdasarkan atau dilandasi dengan budaya tersebut. Nah, contohnya nanti akan kita jelaskan di beberapa karakteristik komunikasi nanti ya. Nah, sehingga kalau kita jelaskan definisi komunikasi berdasarkan John Fish ini, itu merupakan interaksi sosial sebagai hal yang menjelaskan individu sebagai anggota budaya atau masyarakat tertentu. Jadi sebagaimana manusia itu adalah makhluk yang terikat satu sama lain, berinteraksi dengan yang lainnya, sehingga ada sebuah sistem
di mana interaksi tersebut itu berlangsung, dan subsistem ini kita sebut sebagai sistem sosial. Nah, ketika seseorang menyampaikan suatu hal kemudian berinteraksi dengan orang lain, pastinya dia akan berinteraksi dengan berlandaskan budaya yang bersangkutan. Begitu. Jadi ada dua pendapat dalam melihat atau dua perspektif dalam melihat komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi sebagai proses transmisi pesan. Jadi dari komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan sehingga menimbulkan efek. Kemudian yang kedua, komunikasi merupakan proses produksi dan pertukaran makna. Sehingga kalau kita lihat bagaimana seorang bisa salah menerima informasi, itu bukan berarti dia tidak paham, bisa jadi karena adanya budaya yang berbeda dari orang yang diajak bicara. Jadi kita akan melihat bagaimana komunikasi ini sangat dinamis. Tapi untuk menjadi acuan teman-teman ke depannya, teman-teman bisa pakai pendapat yang pertama sebagai pendapat yang cukup umum dan paling umum, di mana kajian-kajian komunikator, kajian komunikan, media, dan pesan itu pasti semuanya ada analisis budaya, analisis sosial, analisis ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi semuanya bisa kita analisis melalui model yang pertama tadi. Nah, pendapat yang kedua ini supaya kita bisa melihat dan mengetahui dan memahami bagaimana budaya ini ternyata memberikan implikasi atau pengaruh yang cukup signifikan dalam proses interaksi antar manusia gitu. Nah, inilah bagaimana kita mendefinisikan komunikasi sehingga teman-teman nanti bisa melihat ternyata komunikasi merupakan suatu proses yang cukup kompleks karena mempertimbangkan banyak hal. Kemudian yang kedua, kita akan belajar terkait fenomena komunikasi apa yang kita pelajari. Nah, fenomena komunikasi ini tentunya akan sangat banyak sekali jika kita mempertimbangkan proses transmisi pesan. Jadi dengan mesin pun kita ada proses transmisi pesan. Ketika teman-teman chat dengan atau interaksi dengan ChatGPT misalnya, itu adalah proses interaksi dan proses transmisi pesan juga. Teman-teman berbicara dengan teman sebaya, itu juga merupakan proses interaksi dan lain sebagainya. Sehingga akan muncul pertanyaan, fenomena komunikasi apa yang kita pelajari di ilmu komunikasi ini? Jadi yang pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah ilmu sosial itu merupakan bentuk interaksi manusia. Jadi untuk bisa memahami fenomena sosial, kita perlu satu elemen yang mana elemen ini menjadi syarat khusus untuk terjadinya proses interaksi tersebut. Jadi elemen tersebut adalah manusia. Jadi kalau kita mau belajar terkait ilmu sosial, berarti kita akan belajar terkait manusia. Jadi untuk bisa melihat bagaimana fenomena komunikasi dalam konteks sosial, berarti kita harus ada mempertimbangkan manusianya di situ. Kemudian yang kedua adalah intensional. Jadi intensional itu adalah memiliki maksud dan tujuan. Jadi yang pertama, komunikasi itu merupakan sebuah bentuk fenomena di mana ada proses interaksi antar manusia di situ. Kemudian yang kedua adalah proses intensional di mana komunikasi yang terjadi itu memiliki maksud dan tujuan. Jadi seorang komunikator memiliki niat tertentu atau memiliki tujuan tertentu ketika dia menyampaikan pesan. Sehingga kalau kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam konteks budaya, kemudian masyarakat, tidak semua fenomena komunikasi yang terjadi itu bisa kita riset atau kita analisis karena keterbatasan sumber data dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh teman-teman bisa melihat gambar-gambar yang tersedia di situ ya. Jadi ada yang pertama ketika seorang berinteraksi dengan peliharaannya ya, seekor anjing di situ. Nah, di situ apakah bisa kita mempelajari komunikasi yang terjadi dalam fenomena tersebut dalam kajian komunikasi kita? Tentu tidak, karena kita tidak mempelajari ilmu atau sains terkait komunikasi dengan binatang. Nah, sehingga akan sangat sulit atau bahkan cukup susah ketika kita melakukan kajian komunikasi dengan fenomena tersebut.
Kemudian yang kedua, yang sebelah kanan atas itu ada gambar hantu yaitu atau ghost atau setan dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sebuah bentuk fenomena metafisik. Kalau di dalam masyarakat sering kita sebut dengan fenomena gaib. Nah, apakah itu memiliki sebuah kajian tertentu di dalam komunikasi? Nah, itu salah satu hal yang cukup membuat bagaimana fenomena komunikasi dalam konteks tersebut susah untuk dikaji karena keterbatasan data dan bukti empiris, dan tidak semua orang mengalami fenomena-fenomena metafisik seperti itu. Bahkan untuk verifikasi datanya kita cukup susah. Nah, sehingga yang terakhir, bagaimana kita melihat fenomena komunikasi yang terjadi? Yang paling gampang adalah bagaimana interaksi antar manusia itu terjadi. Jadi fenomena-fenomena yang berbasis sosial itu adalah salah satu kajian komunikasi yang ada di dalam prodi ilmu komunikasi. Sehingga teman-teman perlu untuk memilih bagaimana komunikasi itu memiliki fenomena-fenomena khusus untuk dikaji, dan tidak semua bentuk fenomena komunikasi itu bisa kita kaji dengan kajian-kajian dan teori dalam komunikasi. Sehingga teman-teman perlu untuk mempertimbangkan ketika teman-teman riset ke depannya, fenomena sosial apa yang urgent atau yang penting untuk diteliti khususnya dalam proses interaksi antar manusia. Nah, interaksi antar manusia nanti juga tidak hanya dibatasi dalam interaksi sosial, tapi juga ada interaksi secara virtual atau digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana karakteristik ilmu komunikasi. Oke, saya geser dulu sebentar facecam-nya supaya teman-teman bisa melihat pembagian dari karakteristik ilmu komunikasi. Oke, di situ ada 6 ya. Yang pertama, komunikasi bersifat dinamis, kemudian komunikasi tidak bisa diulang dan tidak bisa diubah, komunikasi dipengaruhi oleh budaya, kemudian komunikasi dipengaruhi oleh etika, komunikasi berbasis kompetensi, kemudian komunikasi berubah sesuai dengan media dan teknologi. Oke, kita akan bahas satu persatu supaya teman-teman bisa memahami bagaimana karakteristik ilmu komunikasi itu lebih detail lagi. Saya geser lagi untuk facecam-nya. Oke, yang pertama kita akan melihat komunikasi bersifat dinamis. Disebut juga dengan proses simbolik dan transaksional. Nah, jadi ketika kita menyampaikan sebuah pesan kepada audiens, itu merupakan sebuah proses simbolik atau pertukaran makna simbol, atau kita sebut dalam bahasa kita sebagai teks atau bahasa itu juga bisa, karena kita mempertimbangkan atau kita menggunakan bahasa atau simbol yang disepakati dalam masyarakat. Jadi kalau kita menggunakan komunikasi dengan simbol yang berbeda, di situ akan ada konsekuensi atau potensi tidak dipahaminya komunikasi yang disampaikan atau informasi yang disampaikan, sehingga proses penerimaan informasi itu akan gagal. Dan yang kedua adalah proses transaksional, proses pertukaran. Dimulai dari simbol yang sama itu tadi ya, sehingga orang lain itu bisa memahami maksud dari apa yang kita sampaikan. Kemudian dengan pemahaman yang terjadi itu membuat mereka mampu memberikan feedback kepada informasi yang kita sampaikan tadi, sehingga ada proses interaksi transaksional, pertukaran dari satu orang ke orang lain melalui informasi yang saling ditukarkan tersebut. Nah, ada pertukaran simbol atau lambang, dan ini dalam komunikasi kita sering sebut sebagai proses encoding dan decoding yang berlangsung serempak atau dalam istilah transaksional dan terus menerus terjadi. Nah, bagaimana kita mendefinisikan encoding dan decoding? Jadi ini sebuah bahasa pemrograman ya, bagaimana encoding itu merupakan bentuk sebuah bentuk proses perumusan atau merancang pesan. Jadi dengan simbol-simbol yang kita pahami, contohnya dengan budaya yang kita pahami, kita merumuskan informasi dengan bahasa yang kita pahami, kemudian kita sampaikan itu kepada audiens atau teman kita yang kita ajak bicara. Nah, pada teman kita yang kita ajak bicara tadi, mereka akan melakukan proses decoding atau untuk menerjemahkan pesan yang kita sampaikan sebelumnya.
Jadi encoding itu adalah proses perumusan pesan, sedangkan decoding itu proses penerjemahan atau menguraikan pesan yang kita sampaikan. Jadi kalau ada simbol yang sama yang diperlukan dalam proses encoding decoding, maka potensi komunikasi yang terjadi itu akan lebih besar untuk berhasilnya daripada dengan ketika kita menggunakan simbol yang tidak sama atau bahkan tidak sama sekali dipahami gitu oleh audiens yang kita ajak bicara. Jadi kita mendefinisikan komunikasi bersifat dinamis ini sebagai bagaimana komunikasi itu mempertimbangkan sebuah proses simbol dan transaksional yang terjadi dalam proses komunikasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah komunikasi tidak bisa diulang dan tidak bisa diubah. Jadi sekali sebuah pesan itu dikirimkan, komunikator tidak dapat mengendalikan pengaruh atau dampak pesan tersebut bagi khalayak, apalagi menghilangkan efek pesan tersebut. Jadi sebuah perkataan yang disampaikan kepada orang lain itu akan menjadi sebuah informasi yang sampai pada mereka, sehingga informasi awal itu akan mereka proses terlebih dahulu untuk diberikan feedback atau untuk sebagai pertimbangan feedback atau umpan balik kepada kita, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu disarankan atau seyogianya kita mempertimbangkan informasi apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain, sehingga tidak menjadikan informasi tersebut sebagai ancaman atau potensi-potensi yang mampu untuk membuat kita dalam kondisi tidak baik ke depannya. Jadi komunikasi pada dasarnya tidak bisa diulang dan tidak bisa diubah. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks pemerintahan, jadi narasi-narasi pemerintah seyogianya disampaikan dengan narasi yang baik dan tidak menimbulkan potensi-potensi yang tidak baik tentunya. Nah, ini adalah komunikasi tidak bisa diulang, ilustrasinya seperti gambar di samping. Jadi sekalinya dia masuk dalam kognisi atau pikiran seorang, dia akan diproses terlebih dahulu untuk diberikan feedback. Kemudian yang ketiga, komunikasi dipengaruhi oleh budaya di sini ya. Jadi sering kita bahas bagaimana budaya itu memberikan implikasi atau pengaruh yang cukup signifikan dalam proses komunikasi. Jadi perbedaan budaya seperti ras, etnis, gender, dan usia itu mempengaruhi pemaknaan simbol yang digunakan dalam berkomunikasi. Setiap budaya mempunyai aturan atau preferensi dalam berinteraksi. Sebagai contoh, dalam budaya di sekitar kita, dalam masyarakat, misalnya kita contohkan dalam masyarakat Jawa, di situ ada beberapa tingkatan bahasa ya. Dalam bahasa Jawa ada bahasa Jawa Ngoko, ada bahasa Jawa Kromo Alus, ada bahasa Jawa Kromo Inggil. Jadi di situ ada tingkatan bagaimana kita menggunakan bahasa Jawa berdasarkan audiens yang kita ajak bicara. Jadi kalau audiensnya teman sebaya, bahasa Jawa Ngoko itu mungkin bisa dilakukan atau bisa dipakai. Sedangkan untuk usia yang lebih tua dari kita dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang kromo halus ataupun kromo inggil. Jadi kalau tidak bisa yang bahasa yang lebih halus, bagaimana? Biasanya solusinya apa? Kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai sebuah bahasa umum yang digunakan di dalam masyarakat Indonesia. Begitu. Jadi ini adalah komunikasi dipengaruhi oleh budaya. Selanjutnya, komunikasi dipengaruhi oleh etika. Sesuai atau tidak, misalnya dengan etika dan prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang ada dalam masyarakat. Jadi komunikasi ternyata memiliki konsekuensi tertentu ketika itu diterapkan di dalam sebuah masyarakat, khususnya masyarakat yang berbudaya, sehingga melibatkan penilaian benar atau salah. Terkadang apa yang kita sampaikan kepada orang lain belum tentu orang lain tersebut akan setuju, belum tentu orang lain tersebut akan sepaham dengan apa yang kita sampaikan. Kalau kita melihat fenomena komunikasi atau ilustrasi di gambar di samping itu ya, di situ ada seorang yang menggunakan mikrofon gitu ya. Misalnya, can I tell you about science? Jadi bisakah aku memberitahumu terkait sebuah ilmu gitu, terkait ilmu atau sains.
Kemudian di situ ada seorang yang menjawab oke, tapi dia dalam kondisi yang tidak baik karena suaranya terdengar terlalu keras. Nah, terkadang ketika kita menggunakan sebuah intonasi atau bahasa tertentu dalam konteks sosial, kita tidak harus menggunakan alat-alat peraga atau menggunakan intonasi yang dirasa tidak perlu. Misalnya menggunakan mikrofon pada situasi yang tidak noisy itu, atau tidak banyak gangguan suara, atau berbicara dengan keras padahal kemudian yang kita ajak bicara itu adalah orang tua. Jadi terkadang ada beberapa situasi bagaimana komunikasi dipengaruhi oleh etika, dan etika nanti akan berkaitan dengan nilai-nilai dan budaya dalam masyarakat yang ditinggali. Kemudian selanjutnya, komunikasi berbasis kompetensi. Nah, ini juga akan dipertimbangkan sebagai karakteristik komunikasi, karena dalam proses berkomunikasi kita akan mempertimbangkan kompetensi dalam komunikator. Jadi seorang komunikator memiliki kompetensi di mana ketika semakin tinggi kompetensinya, semakin mudah pula informasi tersebut akan disampaikan, semakin mudah pula informasi itu akan dilakukan oleh masyarakat atau mempengaruhi pikiran masyarakatnya. Sehingga kompetensi-kompetensi ini bisa dibangun berdasarkan misalnya praktik keseharian, misalnya seorang MC, bagaimana dia selalu menggunakan bahasa-bahasa yang memikat, menggunakan bahasa-bahasa yang menyenangkan untuk bisa membuat audiensnya itu tertarik dan juga dapat mengikuti perkembangan sebuah event misalnya. Nah, dengan praktik tersebut maka itu bisa membangun kompetensi dari seorang komunikator. Nah, kemudian ada kompetensi atau kecakapan itu sendiri, di mana beberapa komunikator atau banyak komunikator yang mempertimbangkan kompetensi atau kecakapan dalam proses perumusan bahasanya, retorika yang digunakan, kemudian pemilihan diksinya itu juga dipengaruhi oleh kompetensi atau kecakapan dari komunikator. Nah, kemudian juga komunikasi merupakan hasil penilaian orang lain. Ternyata ini balik lagi ke dalam kajian budaya ya. Jadi bagaimana kita menggunakan pandangan-pandangan dari audiens sebagai pertimbangan dalam proses komunikasi kita. Jadi kepada audiens jenis apa kita akan berinteraksi, kemudian bahasa, pemilihan kata dan gestur yang kita gunakan juga akan mempertimbangkan orang lain yang kita ajak bicara tersebut, sehingga dengan cara itu kita mampu untuk menghasilkan proses komunikasi yang efektif dan juga efisien. Kemudian kompetensi menyangkut knowledge, motivation, dan skills. Jadi sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, kompetensi yang menjadi elemen-elemen dalam membangun komunikasi itu mempertimbangkan pengetahuan atau ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu tentang audiens, ilmu tentang budaya dan lain sebagainya. Kemudian ada motivasi dan juga keterampilan dalam penyampaian itu. Nah, ini adalah komunikasi berbasis kompetensi. Kemudian yang terakhir, komunikasi berubah sesuai dengan media dan teknologi. Nah, saat ini media dan teknologi itu berkembang dengan sangat pesat ya, sehingga mengubah segala hal terkait komunikasi. Jadi contohnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Kalau dulu dalam Orde Baru kita melihat bagaimana komunikasi yang terjadi itu cukup satu arah ya, atau one way flow communication, di mana informasi yang disampaikan tidak membutuhkan feedback dari masyarakat, karena pada saat itu media dan akses digital atau akses terkait informasi terkait feedback itu cukup terbatas, sehingga komunikasi yang berjalan bersifat satu arah dan membuat masyarakat tidak punya banyak suara. Tapi berdasarkan perkembangan teknologi hingga saat ini, pemerintah bisa melakukan proses dialog dengan masyarakatnya dengan media-media yang baru tersebut, melalui media sosial, melalui internet dan lain sebagainya. Nah, di sini retorika atau public speaking itu nanti juga akan dipertimbangkan dalam proses komunikasi karena ada perbedaan media yang digunakan. Kalau sekarang media sosial itu
digunakan dalam proses branding, dalam proses untuk menjadikan persona kita seperti apa, menunjukkan persona kita seperti apa, sehingga skill dalam retorika atau public speaking itu juga akan berbeda. Jadi ketika saya berbicara misalnya di dalam kelas, itu akan berbeda dengan cara ketika saya membuat konten kreatif di media sosial. Jadi kalau saya menyampaikan pembelajaran di kelas itu menggunakan bahasa yang formal, sedangkan di media sosial mungkin saya akan menggunakan bahasa yang lebih kontemporer atau lebih modern, atau mempertimbangkan audiens Gen Z atau Gen Alpha dan lain sebagainya. Nah, sehingga komunikasi itu akan selalu berubah sesuai dengan media dan teknologi. Nah, inilah pembahasan kita pada pertemuan kedua ini ya. Jadi ada definisi komunikasi, bagaimana komunikasi itu didefinisikan sebagai proses transmisi pesan dan pertukaran makna dan simbol. Kemudian ada fenomena komunikasi yang berbasis interaksi sosial, dan juga ada proses intensional, ada maksud dan tujuan di situ. Dan yang ketiga adalah karakteristik komunikasi yang kita bagi dalam 6 bagian atau elemen tadi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kedua ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.